Pada tahun 1819 Masehi di Sumatera ada sebuah tarekat Samaniyah juga melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Samaniyah adalah merupakan tarekat yang dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang wafat tahun 1789 Masehi, yang mendapat baiat langsung dari pendirinya, yakni Syekh Abdul Karim Samad. Pemimpin perangnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Ternyata Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang penganut tarekat Syattariyah. Dan guru beliau Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang yang bernama Syekh Tuanku Nantuwu, juga seorang pengikut dan mursyid sekaligus mursyid tarekat Syattariyah. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini juga sejalan sebenarnya dengan pernyataan Snok Okrany, di mana ketika beliau ingin memahami bagaimana sih, apa sih kekuatan kelemahan umat Islam itu. Akhirnya setelah beliau cari-cari, beliau belajar-belajar, ternyata kekuatan umat Islam, kekuatan bangsa saat itu ketika dijajah kolonialisme adalah kekuatannya ada pada ulama, pada thariqat, dan pada tasawuf, pada sufi. Itu rahasianya. Atau sebelumnya teman-teman, yang paling masyhur misalnya adalah perlawanan Syekh Yusuf Al-Makassari di bawah komando Sultan Ageng Tritayasa di Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah penganut thariqah Khalwatiyah yang berjuluk Tajul Khalwati, yang artinya adalah mahkota Khalwatiyah. Beliau merantau ke Banten dan diangkat sebagai mufti Kesultanan Banten setelah kerajaan Goa Makassar dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1672 Masehi. Dan di Banten juga Syekh Yusuf dengan gagahnya memimpin 5.000 pasukan dan 1.000 diantaranya berasal dari masa kasar, telah mengobarkan perang terhadap kolonialisme. Bahkan ketika beliau diasingkan ke Sri Lanka pun, Syekh Yusuf Al-Makassari masih terus mengorbankan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda lewat karya-karyanya kepada para sultan dan para pengikutnya di Goa dan Banten. Dan Syekh Yusuf Al-Makassari ini akhirnya wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1699 Masehi. Jadi teman-teman, sementara itu juga bahwa pada tahun 1819 Masehi di Sumatera ada sebuah tarekat Samaniyah juga melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Samaniyah adalah merupakan tarekat yang dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang wafat tahun 1789 Masehi, yang mendapat baiat langsung dari pendirinya, yakni Syekh Abdul Karim Samad. Kita harus pahami teman-teman bahwa tarekat ini adalah kombinasi khalwatiyah dengan tarekah-tarekah lain. Ya. Murid-murid Al-Falimbani lah yang mencoba menggelorakan semangat perlawanan di Sumatera kala itu. Dan kalau kita ingin mengakui lagi nih gitu, di Minangkabau sendiri loh, pada awal abad 19 juga terjadi perang Paderi, sebuah gerakan reformis Paderi di Minangkabau yang kemudian menjadi perang anti kolonialisme. Tetapi saya sejauh ini agak kurang sepakat sebenarnya kalau Paderi itu diartikan sebagai yang awalnya sebagai perang antara kaum adat dengan kaum ulama. Karena memang upaya merusuh yang dilakukan Belanda itu berhasil mengobrak-abrik, mengadu domba antara kaum adat dengan kaum ulama. Dan bahkan sebenarnya itu Belanda sudah lama mengintai-intai bagaimana supaya orang Minangkabau itu bisa diotak-atik dengan cara menyusun isu bahwa Islam dan adat itu dua hal yang berbeda, dua hal yang bertentangan, sehingga adat yang lama sudah ada pengkaburan gitu. Nah, isu-isu itu yang dibangun oleh Belanda sehingga kemudian kaum kolonial dan kaum Belanda, kaum adat dan kaum ulama pun berseteru, dan akhirnya puncaknya adalah perang melawan Belanda itu sendiri. Gerakan tarekah itu teman-teman, misalnya kita lihat pemimpin perangnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Ternyata Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang penganut tarekah Syattariyah. Dan guru beliau Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang yang bernama Syekh Tuanku Nantuwu, juga seorang pengikut dan mursyid sekaligus
mursyid Thariqah Syattariyah. Bahkan rakyat Minangkabau era itu, orang-orang surau di Minangkabau ketika itu, mayoritas semuanya berthariqah Syattariyah. Artinya tidak benar bahwa perang Padri itu perang melawan perang antara Wahabi dengan yang bukan Wahabi gitu loh. Bukan perang bukan perang Islam dengan garis keras dengan Islam garis lunak, bukan. Itu sebenarnya hanyalah perang yang terjadi yang didasarkan pada ketidaksenangan orang-orang Minangkabau, tidak senang dijajah, bagaimana kemudian eksploitasi ekonomi dan sosial dan politik segala macam lain. Akhirnya mereka memberontak dari berbagai aspek, dari berbagai arah. Nah, artinya kita ingin mengatakan bahwa gerakan Padri ini adalah gerakan thariqah yang melawan kolonial Belanda. Sehingga Tuanku Imam Bonjol pernah bercerita ketika beliau berperang itu, beliau memang tidak ada senjata dengan pasukannya, hanya dengan kalimat la ilaha illallah kata beliau. Akhirnya Belanda pun kocar-kacir. Artinya beliau itu wali sebenarnya. Dan saya membaca tulisan naskah asli karya beliau itu, ternyata beliau juga pakai tasbih. Beliau juga mentradisikan tawasul dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghadiahkan Al-Fatihah segala macam. Beliau juga kemana-mana bawa keris segala macam, bakar kemenyan malah. Dan itu hal yang biasa saat itu. Tidak ada lah pertentangan antara paham-paham Wahabi yang lain. Itu hanyalah semacam isu-isu kolonialisme yang dibangun sebenarnya. Itu pemahaman saya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Dan kita harus pahami juga bahwa perang Padri, kalau kita tilik dari sudut pandang ilmu militer, strategi perang, ternyata fasilitas, alat-alat, strategi yang digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol itu luar biasa. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol itu sangat paham dengan dunia militer dan taktik strategi perang. Sehingga benteng Bonjol yang dibangun ketika itu, benteng Padri, itu ternyata lebih canggih dari benteng yang ada di Eropa. Bayangkan, sekelas Imam Bonjol bisa memahami, bisa membuat kocar-kacir Belanda sehingga Belanda kewalahan sampai kasnya bangkrut segala macam. Ditambah lagi dengan perang di Ponorogo di Jawa. Nah, maka menurut Azyumar di Azra, gerakan radikalisasi tarikat itu terus mendapatkan momentum sepanjang abad ke-19. Peran tarikat dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah juga nampak menonjol dalam perang di Ponorogo, kata beliau. Perang di Ponorogo itu kan perang besar perang Jawa, luar biasa besar itu. Dalam pertempuran itu pangeran di Ponorogo yang bertarikat Syattariyah itu disokong oleh para kiai, para haji, kalangan pesantren, santri-santri. Dan dalam perjuangan yang dilakukan oleh di Ponorogo itu, ternyata Kiai Maja pun tampil sebagai pemimpin spiritual pemberontakan itu. Artinya lagi-lagi gerakan thariqah itu bermain gitu. Dari sinilah yang ditakutkan oleh para kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan thariqah ini. Dan tahun 1860 Masehi, penduduk Borneo, Kalimantan Selatan juga pernah melakukan perlawanan melalui sayap-sayap tarekat yang tersebar di sana. Van Bronnesen tidak menyebutkan tarekat apa, tetapi saya pribadi menduga bahwa itu adalah tarekat Samaniyah. Sebab teman-teman sejawatnya Al-Falimbani, teman sejawatnya yaitu Syekh Al-Falimbani, yang teman sejawatnya Syekh Al-Falimbani yang bernama Syekh Arsyad Al-Banjari, memang sedang giat-giatnya saat itu menyebarkan dakwah dengan tarekatnya itu. Dan murid-murid Al-Banjari dari dan murid-murid Al-Banjari dan Nafis Al-Banjari inilah yang kemudian tampil terdepan di dalam melawan penjajah. Itulah teman-teman beberapa fakta sejarah dari sekian banyaknya peran dan kontribusi kaum sufi dan tarekat di bumi Indonesia ini. Lalu apakah kenyataan ini hanya menjadi gejala di Indonesia saja? Tentu juga tidak sebenarnya. Spirit tasawuf yang memang anti penjajah ini memang sudah dimaklumi dan dilakukan oleh orang-orang tarekat. Misalnya begini, misalnya kalau kita lihat Rusia misalnya dengan kekaisaran Tsar misalnya telah berhasil diusir oleh penduduk Dagestan dan Chechnya yang dikomandoi oleh 3 imam Naqsyabandiyah, tarekat Naqsyabandiyah. Bangsa Rusia telah menjajah negeri mereka sepanjang abad 18 sampai 19. Dan di dekade tahun 1880 sampai 1925 Masehi, Kurdistan
menggemakan semangat nasionalisme di bawah komando murid-murid Syekh Khalid Asy-Syahruzi An-Naqsyabandi yang kelak Khalidiyah menjadi cabang Naqsyabandiyah ini. Haji Umar tadi adalah penganut Tijaniyah asal Senegal yang membakar perlawanan pada Perancis di pertengahan abad 18. Dia dibaiat sebagai khalifah Tijaniyah di Mekah dan kemudian pulang menjadi menantu seorang raja. Yang paling heroik tentunya kisah tarekat Sanusiyah di Libya yang berhasil mengusir penjajah Italia dengan gerakan tarekah dan pengikut-pengikutnya. Pendirinya adalah Muhammad bin Ali As-Sanusi yang telah berhasil menyatukan kabilah-kabilah untuk berjuang mengusir para penjajah. Oleh karena itu, teman-teman, tak bisa dipungkiri juga bahwa era kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, kaum sufi dan tarekat terbukti telah memberikan sumbangsih yang banyak luar biasa bagi negeri ini. Ya misalnya saja, contoh mudahnya lah sederhana. Bapak proklamator kita, Bung Hatta, itu ternyata juga seorang pengamal tarekah. Dan bahkan kakek beliau itu bernama Syekh Abdurrahman Batu Hampar di Payakumbuh, juga merupakan seorang mursyid dalam tarekah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Belum lagi tokoh-tokoh ormas Islam yang lain seperti NU, Parti Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, para penggerak-penggerak ormas nasional itu banyak yang mengamal pengamal tarekah gitu lah. Nah, terlebih misalnya di zaman modern ini, ekstremisme misalnya diakui telah menjadi penyakit kronis dalam skala global yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia modern. Ekstremisme memang kerap muncul dalam keluhan modernitas dengan memakai segala atribut yang bermacam-macam. Ada benihnya ekstremisme itu dalam masyarakat yang agamis, ada juga benih ekstremisme itu dalam masyarakat yang ateis. Jadi tidak kenal agama sebenarnya ekstremisme ini. Semuanya ada. Tidak peduli sistem pemerintahan apapun juga, ekstremisme juga ada. Dan ekstremisme ini adalah penyakit psikososial yang memang merugikan banyak orang, yang telah memakan jutaan bahkan puluhan juta korban di dunia, bahkan melebihi perang dunia 1 dan 2. Dan seperti diakui oleh teman-teman oleh banyak peneliti, dan ternyata terbukti bahwa tasawuf terbukti ampuh dalam meredam radikalisme dan ekstremisme tersebut. Sederhananya, ajaran tasawuf dapat menjadi obat mujarab bagi segala penyakit, khususnya radikalisme dan ekstremisme. Tasawuf juga menjadi penenang batin seseorang di tengah segala arus-arus modernitas, globalisasi yang tidak karu-karuan segala macam. Oleh itu teman-teman, itu sekitar sejarah yang harus kita kemukakan kembali, bahwa kita harus sadar bahwa peran para kaum sufi begitu luar biasa dari berbagai aspek di segala bidang dan dari zaman ke zaman. Artinya tidak benar tudingan bahwa kaum sufi itu adalah kaum yang mundur, kaum yang keterbelakang, kaum yang hanya menampung orang-orang yang kesepian. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.